adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susi Anies tenggelamkan PDIP. Wah, ini kabar yang menarik saya kira. Kita dapatkan kabar itu dari websitenya pinterpolitik.com. Ya memang kalau bicara Pilpres ini selalu menjadi topik yang hangat. Bahkan dari beberapa bulan sebelumnya pembahasan tentang Pilpres 2024 sudah sangat santet, apalagi itu diiringi dengan para lembaga-lembaga survei yang membuat peringkat popularitas dan elektabilitasnya. Kira-kira siapa yang akan didukung, siapa yang akan diprediksi menang, dan siapa yang bisa mendatangkan cuan lebih banyak. Ups, yang terakhir itu karena kita baru ngerayain Imlek dan masuk tahun baru Kerbau Logam ya. Ya, pinterpolitik.com memang artikel-artikelnya selalu menggelitik dengan narasi yang cukup nyaman kita baca ya. Dan tentang cuan, tentu kalau dulu kan bahasanya UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi persoalan politikan pun memang kalau kita telusuri ke dalam, telusuri pada fakta-fakta yang nomena, ada fenomena dan nomena, fenomena yang nampak, nomena yang di dalamnya gitu, yang tidak nampak. Biasanya ujungnya ketahuan, duit, cuan. Kita tahulah bagaimana money politik terus-menerus terjadi. Ada yang ketahuan, ada yang enggak. Tapi kita rasakan lah, itu seperti jadi sebuah idiom rahasia umum. Rahasia, tapi itu sudah terjadi di mana-mana. Bahkan sampai pemilihan skala yang lebih kecil pun, pemilihan kepala desa misalkan, tetap juga ini bermain. Tapi udah pasti semua variabel dihitung ya, termasuk cuan tadi ya. Baik itu oleh masyarakat umum maupun oleh partai-partai politik yang mulai meraba-raba kira-kira siapa kandidat yang akan didukung. Nah ini, tak ada hujan, tak ada angin, muncul nih wacana untuk memasangkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasangan Susi Anies ini sempat muncul di beberapa cuitan di Twitter. Cuitan-cuitan yang ada di medsos ini kan agak sukar untuk diraba dengan akurat. Apakah ini hanya sekedar celotehan belaka atau memang ada settingan di belakangnya? Ini baru nanti kita lihat setelah adanya follow-up tertentu. Meski tetap juga dimungkinkan cek ombak, itu bahasa Ibu Susi ya, tepat sekali itu. Kita lihat nanti respon masyarakat seperti apa. Menariknya, Bu Susi Pujiastuti lalu ikutan mengomentari peluang dirinya dan Anies itu. Ia menyebut akan menenggelamkan pihak-pihak yang tidak setuju dengan wacana tersebut. Bahasa-bahasanya Bu Susi itu humble, tapi dengan bahasa-bahasa yang kekinian. Sadis juga ya Bu, gara-gara di era Menteri KP yang baru nggak ada lagi penenggelaman kapal asing apa gimana nih Bu? Jadi pengen nenggelamin lagi. Udah pasti sih dari nada cuitannya Bu Susi cuman pengen bercanda. Namun kalau pasangan ini beneran terwujud bisa jadi hal yang sangat menarik. Ya itu tadi makanya ini bisa jadi cek ombaknya gitu ya. Ombak bisa dilakukan apakah itu disengaja atau tidak. Yang terpenting kan bagaimana follow up-nya. Ya soalnya Bu Susi hingga saat ini masih jadi tokoh yang paling populer di tingkat nasional. Sementara Pak Anies juga nggak diragukan lagi dengan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apalagi Pak Anies juga beberapa waktu terakhir kebanjiran penghargaan-penghargaan dari banyak pihak lah. Mulai dari bidang transportasi hingga bidang-bidang lainnya. Yaitu dua sosok yang menonjol prestasinya ya. Kalau kita lihat track record Ibu Susi sebagai pengusaha tentu semua orang takjub dengan kegigihan, dengan keuletannya ya.
Bahkan ketika menjadi Menteri Perikanan pun beliau menunjukkan keberaniannya gitu, melawan penguasa-penguasa di bidang-bidang tertentu gitu. Anies Baswedan ya sudah selesai dengan track record prestasi-prestasinya gitu. Dan itu banyak juga di video-video saya sebelumnya. Jadi memang menarik gitu kalau secara popularitas dan elektabilitas. Tapi memang persoalannya apakah nanti akan ada partai yang mengusung mereka. Nah itu yang harus dicermati juga ya. Sepopuler apapun kalau tidak didukung oleh partai ya repot. Calon independen terutama untuk presiden saya kira akan sangat sulit di negeri ini. Jadi bisa dibilang mereka berdua akan jadi pasangan kuda hitam yang patut diperhitungkan. Setuju sekali. Dan kalau terwujud bisa menenggelamkan kandidat-kandidat dari partai lain. Katakanlah dari PDIP misalnya. Kalau dihitung di atas kertas mah bakal sulit bersaing sama Anies dan Susi. Calon-calon PDIP dibandingkan Anies Susi tentu secara popularitas dan elektabilitas menanglah jauh Susi dan Anies. Menarik untuk ditunggu apakah pasangan ini bisa terwujud. Siap-siap banyak yang ditenggelamkan sama Bu Susi nih. Oke. Dan masih dari pinterpolitik.com, tambahannya ini ketika dibahas di Twitter, Susi rupanya meretweet postingan Anies Susi. Judulnya nih Anies Susi atau Susi Anies nih. Dan Bu Susi menjawab begini, harusnya SUA dong, Susi Anies. Nggak ada, cewek nomor 1 dong. Nah inilah gayanya Bu Susi yang humble, santai gitu, tapi kontennya tajam dan menukik. Ya walaupun sempat santer juga ya di media-media itu bahwa AHY diharapkan gandeng Susi untuk menaikkan popularitasnya. Walaupun kesulitan Susi hari ini tidak memiliki modal politik, khususnya partai politik seperti yang tadi disampaikan, dinilai sebagai sosok kontroversial, tapi ini saya kira justru bisa jadi modal yang bagus. Sewaktu di KKP disebut bersih tegang dengan pengusaha dan politisi. Ya karena bukan politisi sebetulnya kalau Bu Susi, beliau pengusaha yang concern gitu. Jadi ketika diberikan amanah, dia fokus saja untuk menyelesaikan persoalan di kementerian tersebut. Bahkan ketika itu beririsan dengan kepentingan menteri lain atau pengusaha, dia terabas saja. Nah ini yang justru menjadi poin positif dari Ibu Susi ya. Yang dampaknya kebijakan Ibu Susi ya banyak ditentang juga oleh banyak pihak. Ya sudahlah, kita tunggu saja apakah ini hanya menjadi celotehan di Twitter saja atau akan mewujud menjadi sebuah realita yang diharapkan oleh rakyat hari ini. Ada perubahan kepemimpinan di Indonesia tentu nanti secara konstitusional dengan sosok yang berbeda dengan pemimpin hari ini. Ya bukan karena apa-apa, karena sunatullahnya pun begitu gitu. Kita lihat Pak Jokowi berbeda gaya karakter dengan Pak SBY. Pak SBY juga berbeda jauh dengan pemimpin sebelumnya. Ya memang modelnya kurang lebih begitulah. Jadi kita harapkan orang-orang dengan wibawa yang lebih baik didampingi Ibu Susi, sosok yang selalu mengedepankan energi, antusiasme dan optimisme. Mudah-mudahan saja ya, kita lihat nanti.